Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Yayasan Karyawan Setia Cendekia Bojonegoro. Yang saya hormati juga teman-teman dari perwakilan Ormawa Setia Cendekia Bojonegoro. Dan juga yang saya banggakan kali ini ada salah satu mahasiswa kita yang sangat berpotensi, yaitu Gus Muhaimin. Ngaten Gus? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan anugerah nikmat iman, Islam, ihsan serta kesehatan, sehingga Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di majelis yang penuh berkah ini, insyaallah. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti di yaumul akhir syafaat dari beliaulah yang kita tunggu. Alhamdulillah ya. Hari ini saya cukup kalau saya cukup bangga sekali. Kenapa? Karena ternyata mahasiswa dan mahasiswi kita dari Setia Cendekia itu sangat berbakat sekali untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama yang mereka ketahui. Kalau 2 minggu yang lalu ada Mbak Sri Muntamah, ya Mbak Sri Muntamah yang viewersnya tadi kita lihat melebihi Bapak Ibu dosen. Berapa tadi Bu Mur? 277 dalam waktu belum sampai 1 bulan viewersnya. Tadi juga ada Gus Muhaimin yang sudah luar biasa ya, tanpa teks ya. Wah, kalau saya masih pakai PowerPoint nih, khawatir lupa. Kalau Gus Muhaimin, masya Allah ya, ya masya Allah. Nggak rugi jauh-jauh dari Padangan ya, Gus ya? Tinggang. No, kalau gerak jalan zaman dulu dari Tinggang paling jauh. Ini Gus Muhaimin boten niteh napa wau kendaraan nggih Gus? Nggih, boten melampah nggih Gus. Boten, alhamdulillah. Hari ini materi saya tentang the power of niat. Ya, niat. Niat itu dari bahasa apa sih? Niat itu awalnya mungkin dari bahasa Arab, terus kemudian di bahasa Indonesiakan, sehingga semua dari kita tahu arti niat. Ada yang nggak tahu artinya niat? Tahu artinya niat, Mas? Apa artinya? Gus Ayi di belakang saya, di pojok. Oke. Niat itu artinya apa? Tanpa diartikan kan sebenarnya kita sudah tahu ya, niat itu apa? Tahu ya? Apa itu niat? Niat adalah keinginan. Oke, apalagi niat? Hah? Hah? Tekad. Apalagi niat? Yang di belakang kudung merah, Bu Rohma, Ustadzah Rohma. Saya sampai berani tampil di sini karena tadi saya sudah minta izin ke Ustadzah Rohma. Ustadzah Rohma, niat. Saya pikir tanpa diartikan pun semua dari kita sudah tahu betul arti niat. Betul demikian? Sudah tahu artinya niat ya? Jadi tidak perlu lagi kita bahas panjang lebar tentang niat itu sendiri. Nah, ini sebenarnya ada koneksinya dengan tadi yang sudah disampaikan Gus Muhaimin tentang tolabul ilmi. Ya, tadi kalau diceritakan tolabul ilmi itu wajib bagi kita semua. Ya, mulai dari lahir sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga mencari ilmu nanti itu akan dikoneksikan dengan materi saya hari ini adalah the power of niat. Oke. Ini hadis yang terkenal sekali kalau kalangan pondok pesantren, LDMC pasti sudah hafal betul ya. Ini hadis yang terlalu biasa Bu Nina. Tapi hadis ini hadis yang sangat luar biasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya pasti semua sudah tahu,
Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seorang akan mendapat sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tadi ya kalau dikoneksikan dengan menuntut ilmu, niat ya, amalan itu ya tergantung kepada niatnya. Oke. Niat itu sendiri merupakan ibadah. Ya, kalau kita ketahui niatnya apa ke sini, misalkan gitu. Ya, terus kemudian seseorang itu akan mendapatkan ya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Diniatnya apa, dan itu akan diperolehnya. Dan hari ini kita akan kupas nih bagaimana supaya kita semua tidak hanya saya tapi bersama-sama ya, supaya kita tidak salah dalam berniat di semua kegiatan hidup kita. Oke. Fungsi niat. Apa fungsinya niat kira-kira? Fungsinya apa? Niat itu gawe apa? Buat apa sih kita punya niat? Kira-kira buat apa? Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Luar biasa loh. Ya, Mas siapa namanya lupa saya? Nggih, Gus Latif. Sumber kekuatan, nggih. Sumber kekuatan. Niat itu sumber kekuatan, betul. Tanpa niat kita nggak punya power nih, karena judulnya tadi ya, the power of niat. Fungsi niat itu di sini berdasarkan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebut dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam mengenai fungsi dari niat. Ya, ini berdasarkan ini, jadi fungsi niat itu ada dua. Apa itu? Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, niat itu untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Contohnya misalkan kalau pagi mandi enggak Anda? Kadang iya kadang enggak Bu, tergantung ada jam kuliah atau tidak. Setiap hari kita mandi, ada mandi enggak setiap hari? Tergantung ada air atau enggak, karena sumber air di rumah saya susah Bu gitu. Mandi itu kan suatu kebiasaan bagi kita, ya enggak? Kebiasaan. Ya. Nah, itu akan berbeda halnya jika mandi tersebut kita niatkan. Niat apa? Mandi yang ada niatnya mandi apa namanya? Mandi besar. Ya, Anda bukan anak kecil kan? Jadi saya boleh dong ya, mandi besar, mandi junub. Mandi junub kalau memang ada sunah-sunahnya, tapi kalau misalkan mandi junub yang paling standar aja itu kan sebenarnya sama saja dengan mandi kita setiap hari toh. Iya, tapi bedanya apa? Bedanya mandi junub itu ada niatnya. Ya, jadi dia sah atau tidaknya dikatakan sebagai mandi junub, mandi besar itu karena ada niatnya. Kalau setiap hari pasti mandi, iya. Harapannya bersih, iya. Gitu. Itu pembeda. Contoh lagi, misalkan sholat subuh. Sholat subuh sama sholat sunnah fajar, apa bedanya? Apa bedanya? Pakai kunut Bu. Iya, itu bagi yang pakai kunut. Misalkan yang nggak pakai kunut, sholat sunnah fajar sama sholat subuh itu kan sama ya? Berapa rakaat? 2 rakaat. Dilakukannya kapan? Sebelum sholat subuh. Ya, dilakukannya betul. Kalau sholat fajar sebelum sholat subuh, kalau sholat subuh setelah sholat fajar, misalkan seperti itu. Tetapi kan artinya kalau sekilas saja kita lihat, misalkan tadi Gus Muhaimin sholat di masjid 2 rakaat di pagi hari, ya sebelum matahari terbit. Kita nggak tahu 2 rakaatnya Gus Muhaimin ini, karena Gus Muhaimin tidak memakai kunut misalkan ya. Kita nggak tahu nih, apakah ini sholat subuh atau sholat sunnah fajar. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niatnya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk membedakan mana kebiasaan dan mana itu ibadah dan banyak hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seorang beribadah itu karena mengharap ridha Allah atau karena beribadah itu selain Allah, seperti mengharapkan pujian manusia. Ya, untuk membedakan ya tujuan kita tuh apa.
Ya, sehingga tadi kalau tujuan kita jelas, kita punya power, sehingga niat itu tadi power, kekuatan, sumber kekuatan. Seperti itu. Contohnya misalkan Anda datang ke sini, ya, niatnya apa coba saya tanya? Niatnya Anda datang ke sini ngapain? Majelis taklim. Iya, karena diwajibkan Bu Nina. Ya, kemarin Ormawa diminta 55 per Ormawa sehingga terkumpul gitu. Niatnya karena memenuhi kewajiban. Engko pemateri ini Bu Nina ki engko nek gak teko gawat iki ya. Bisa-bisa dana Ormawa dipotong ini nanti. Niatnya itu karena ada diwajibkan, atau niat karena lillahi ta'ala, bismillah, tolabul ilmi. Kata Gus Muhaimin tadi, niatnya apa tadi? Ya yang pertama ya gara-gara ya diwajibkan WA kemarin tuh Bu. Ya, apalagi yang kemarin yang KIP baru dikumpulkan ya kan. Niatnya apa? Ya kemarin Bu, saya niatnya ya paling tidak semester depan biar lancar lah beasiswa. Ya, jadi niat ini untuk membedakan niatnya itu karena Allah atau niat karena manusia, karena ingin dipuji orang lain. Sama kayak tadi Gus Muhaimin memberikan tausiah di sini, niatnya apa? Saya yakin kalau sekelas setingkat Gus Muhaimin pasti niatnya lillahi ta'ala, karena mengharap ridho Allah, bukan karena mengharap pujian dari yang berkerudung merah. Ya, itu sangat penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena itu adalah sumber tenaga. Contoh misalkan, Anda datang ke sini karena niatnya hanya menggugurkan kewajiban yang sudah diberikan dari kemahasiswaan, misalkan seperti itu. Maka lebih ringan mana saat Anda datang ke sini karena keinginan Anda sendiri atau karena paksaan kira-kira? Lebih ringan mana kaki berjalan? Jujur. Lebih enak mana, dari diri sendiri atau dari paksaan? Iya, dari diri sendiri. Tapi kalau tidak dipaksa-paksa juga kaki susah melangkah. Seperti itu. Ya, itu step by step. Contohnya lagi, Anda mau pergi ke Bojonegoro dari Padangan. Ya, kalau niatnya karena ingin bertemu dengan orang yang dikasihi, dengan niatnya ingin bertemu dengan orang yang paling dibenci, yang paling enak itu pergi karena apa? Karena ingin bertemu kekasih atau karena ingin bertemu musuh? Ora tahu tuh buran duwe musuh ya rada kekasih. Pasti kita akan lebih senang kalau datang itu karena kita bertemu dengan sesuatu hal yang kita cintai. Ya, itu niat. Contoh lagi misalkan ini sebenarnya pengalaman saya sendiri. Saya itu kan berulang kali mewajibkan ya, entah itu kepada yang KIP, bidik misi dan beasiswa lainnya untuk datang ke majelis taklim ya, Jumat Manis. Tetapi apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan adalah setiap Jumat Manis itu kok aku galau ya. Kenapa galau? Karena yang datang itu cuma sedikit padahal sudah berkali-kali diwajibkan. Gitu ya, saya terasa loh kok yang datang kok sedikit sekali ya. Jadi setiap Jumat Manis itu saya nggak malah senang tapi malah sedih gitu, karena memang yang datang sedikit. Nah itu ternyata setelah saya lihat lagi, kesedihan saya itu timbul karena niat saya yang salah. Ternyata saya salah niat. Kenapa? Karena saya ngundang masbak sekalian itu supaya masbaknya tuh datang. Niat saya mengundang itu, harapan saya masbaknya datang, sudah itu saja. Sehingga begitu masbaknya nggak datang, saya sedih, saya kecewa, saya sakit hati, seperti itu. Saya cek lagi, oh berarti saya salah niat. Nah setelah itu saya cek lagi, oh alah, jadi setiap Jumat Manis itu hidup saya jadi nggak manis ya, jadi tambah pahit. Jadi saya ubah, oh ternyata yang harus diubah adalah niat. Mulai saat itu saya putuskan, saya nggak mau dong sedih-sedih. Wong Jumat Manis itu enak kok dapat jajan. Kenapa kok saya harus bersedih? Saya ubah. Ternyata setelah saya ngaji, saya sering itu di YouTube ya. Terus habis itu oh berarti yang salah niat. Saya niatkan, saya ubah niatnya. Saya mengundang masbaknya itu karena lillahi ta'ala, karena Allah. Karena memang Allah memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berseru kepada kebaikan.
Jadi nggak ada hubungannya nih nanti mas mbaknya datang atau tidak, nggak ada hubungannya, karena niat saya karena Allah. Saya berharapnya ridho dari Allah, saya berharapnya pahala dari Allah. Jadi kamu datang, kamu nggak datang itu nggak ada hubungan sama hidup saya. Itu ternyata jauh lebih enak loh. Jumat manis saya bisa jauh lebih manis hidup saya daripada saat saya seperti itu. Pun dengan mas mbak semuanya. Contoh lagi ini ya. Niat mencari ilmu ini ada hadisnya ya dari Malik radhiyallahu anhu. Langsung saja artinya, barang siapa menuntut ilmu, tadi ini korelasinya dengan Gus. Barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang yang bodoh supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya ke neraka. Apa maknanya sebenarnya? Anda tadi kan diwajibkan sih ya kalau mencari ilmu itu dari mulai lahir hingga nanti meninggal ya. Nah, mencari ilmu itu tujuannya apa? Lah kalau mencari ilmu tujuannya hanya untuk dihormati, hanya untuk mendapatkan gelar doktor, gelar apa ini kalau di sini? Sarjana manajemen atau SAK, hati-hati ya. Kenapa? Karena dari situ nanti hubungannya dengan ujub atau sombong. Ya, kalau hanya ingin belajar ke sini hanya untuk ingin lebih pintar daripada temannya yang lain, untuk menghina temannya yang lain lebih bodoh. Kak ono sing lebih pintar daripada aku. Nggak ada yang lebih hebat keilmuannya daripada saya. Hati-hati, ya, karena itu nanti, ya, itu adalah penyakit hati. Dan itu rewardnya adalah ketidaktenangan itu sendiri yang disebut sebagai neraka. Neraka itu tidak hanya nanti di hari akhir, tapi neraka juga saat ini, dimana kita merasa ujub sombong, aku yang paling, aku nek gak aku gak iso. Misalkan seperti itu. Bahasa Inggris kebetulan di sini dosanya hanya saya, lo nek gak aku gak iso, yang lain mah lewat. Ya, kalau seperti itu saja, maka yang tertanam dalam hati hanya kesombongan, capek. Ya, capek sekali. Dan hati-hati rewardnya adalah hati yang capek, hati yang tidak tenang. Dan nanti yaitu neraka itu tidak hanya di hari akhir, tapi juga saat ini ketidaktenangan kita. Contoh lagi misalkan, ini banyak contoh-contoh saja ya. Misalkan Anda ke sini niatnya apa sih? Kuliah S1 niatnya apa? Kemarin masuk ke Stikia niatnya apa? Niatnya apa? Belum ada niat Bu. Jalani aja, ndak ada niat. Niatnya misalkan Bu karena ada tawaran beasiswa. Ya, apalagi? Mumpung Bu daripada nganggur. Ada di sini yang niatnya tolabul ilmi pure murni hanya menghendaki ridha Allah. Pure murni. Masya Allah. Kalau di usia, ini usianya berapa sih? 20-an paling ya? 19-20. Kalau di usia 19-20 sudah punya niat tolabul ilmi lillahi ta'ala, itu saya acungkan, kalau saya punya 100 jempol, saya kasih 100 jempol. Karena saat saya seusia Anda, saya belum berpikir tentang hal tersebut. Saya niatnya kuliah dulu masih ingin mendapatkan gelar dan lain sebagainya. Perlahan ya, semakin lama, semakin hari semakin tua, sadar tuh, oh ternyata mendapatkan gelar saja itu tidak cukup. Ya, kenapa begitu? Karena begitu Anda cuma meniatkan misalkan kuliah hanya untuk dapat beasiswa, begitu kuliah ternyata tidak dapat beasiswa, pasti akan kecewa. Begitu kuliah ternyata niatnya untuk dapat IPK yang paling bagus, ternyata sudah diusahakan, ternyata qadarullah sakit, kecelakaan, terus kemudian nggak bisa ikut UAS susulan, nilainya buruk, akhirnya IPK-nya juga jatuh, pasti akan timbul kecewa. Kecewa itu karena kita apa? Karena kita berharap ke selain Allah. Contoh tadi misalkan Mas Muhaimin niatnya, ini contoh aja loh ya, bukan seperti itu. Niatnya ternyata ingin dipuji si jilbab merah, sudah dandan semaksimal mungkin, wes mirip Gus Baha. Tadi saya bingung, ini Gus Baha alhamdulillah bisa diundang di Stegia ya. Sudah seganteng itu, saya sampai wow ya. Untung saya sudah tua Mas, sudah punya 2 anak ya. Kalau enggak saya masih naksir nih sama Gus Muhaimin. Sudah macam ganteng-ganteng, hanya mengharapkan pujian dari si jilbab merah. Ternyata Allah berkehendak lain, si jilbab merah lebih suka sama Gus
Gus Ayi ternyata pandangannya tidak ke sini, rodok belok sana sit gitu. Ternyata Gus Ayi yang lebih lebih mencuri perhatian. Tak pikir tadi Gus Ayi loh pemateri kedua loh. Nah, kira-kira Mas Nur Muhaimin kecewa nggak kalau sudah berharap dari si jilbab merah tapi jilbab merah ternyata berharap ke yang lain? Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Ya, berharap kepada manusia itu gitu, lebih banyak kecewanya. Coba deh. Ya, jadi diingat sekali lagi. Oke. Bahwasanya saat kita bergantung kepada manusia, saat kita ingin datang di sini karena dipuji, oh ternyata Mas Roni itu sering ikut majelis taklim, dipuji sama Pak Prapto, nanti didapat nilai A dari Pak Reza. Itu saja pasti banyak kecewanya kalau nanti tidak sesuai ekspektasi. Tapi beda halnya saat kita berharap pada Allah. Saya datang ke sini hanya ingin ridha Allah. Urusan nilai, urusan dipuji orang, disukai orang, tidak, itu bukan urusan saya. Itu di luar ranah saya, sudah tidak lagi. Dan itu bagi Anda, dan tidak hanya bagi Anda, bagi saya, itu butuh proses yang panjang. Tidak sehari dua kali, satu kali ngaji, dua kali ngaji terus bisa tolabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat mencari ilmu. Jadi niatnya diluruskan. Niat itu harus senantiasa diperbaharui. Kalau kemarin niatnya cuma untuk jadi gelar SAK, niatnya dapat beasiswa, niatnya karena ingin mensejahterakan keluarga kelak, itu enggak apa-apa selama niatnya positif, tetapi ditambah lagi satu karena niatnya karena Allah Ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Itu paling enak. Lanjut. Nah, niat dan riya. Ini nanti keilmuan saya terbatas ya, jadi saya sedikit-sedikit saja, nanti disempurnakan oleh Pak Prapto. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Lantas beliau bersabda, maukah kukabari pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Iya Rasulullah, para sahabat berujar demikian. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pun bersabda, syirik kafi atau syirik samar, di mana seseorang sholat lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat orang lain. Hati-hati. Biasanya kan gitu tilawah, auzubillah, biasanya biasa-biasa aja tadi ya Mas Mulyono. Saya yakin ini karena Allah Ta'ala. Begitu dipandang gadis berjilbab pink, rasanya ingin ditingkatkan. Misalkan seperti itu. Misalkan ini contoh. Tapi kalau Mas Mul insya Allah lillahi ta'ala, cuman pengen dilihat sama Mas Azza. Honda ya. Ya, jadi hati-hati saat beribadah, saat bersedekah. Tadi misalkan ada kotak masjid yang berkeliling. Biasanya kita ngasihnya berapa sih? Biasanya ngasihnya 10.000, tetapi karena di sebelahnya ternyata ada si dia atau misalkan ada teman, jadilah berbeda. Ya, hati-hati saat kita memperbaiki ibadah kita, tapi ternyata niatnya bukan kepada Allah, tapi niatnya ingin dipuji. Gitu ya, ngajar misalkan, memberikan ilmu, sharing ilmu, niatnya apa? Oh niatnya biar dikata keren, niatnya biar dipuji, ya itu pasti akan banyak kecewanya. Tapi kalau niat lillahi ta'ala, mau ada yang muji mau tidak, itu urusan manusia. Urusan kita adalah kepada Allah, urusan kita adalah mengharap ridho dari Allah gitu. Dan ini tidak mudah ya, dan ini tidak mudah. Sekali lagi niat itu tidak mudah, karena niat itu sendiri ibadah. Sehingga karena menurut saya niat itu juga tidak mudah, maka ini kesimpulan dari banyak video dari YouTube ngaji yang saya peroleh, bahwasanya saya punya dua simpulan. Niat itu ibadah yang dipelajari seumur hidup. Ya, niat itu adalah ibadah seumur hidup. Ya, apa artinya seumur hidup? Karena sampai usia kita tua pun, ya, kita akan selalu berbicara tentang memperbaiki yang namanya niat. Ulama-ulama zaman dahulu kala itu belajar tentang niat itu butuh waktu 22 tahun.
Ini mikrofonnya rada itu ya. Ya, butuh waktu 22 tahun untuk mempelajari masalah niat. Apalagi kita, ya, ulama bukan, kiai bukan, keturunannya kiai juga bukan, Gus juga bukan. Jadi saya yakin kita semua itu butuh seumur hidup untuk belajar tentang masalah niat. Mungkin sekarang nggak paham, tapi nanti perlahan-lahan kita akan bisa memahaminya. Yang kedua adalah niat itu senantiasa perlu diperbaharui. Apa maksudnya diperbaharui? Kadang-kadang di tengah perjalanan kita lupa niat kita. Kuliah itu butuh waktu berapa tahun sih? 4 tahun, nek lancar loh ya. Insya Allah lancar. Kuliah itu butuh waktu 4 tahun. Nah, di 4 tahun itu terkadang di tengah-tengah itu kita lupa niat kita. Niat kita berbelok. Oh, saya kuliah karena saya ingin diterima di perbankan. Oh, saya kuliah karena saya ingin menjadi PNS. Oh, saya kuliah karena saya ingin membangun bisnis. Boleh, tetapi tadi harus ditambah satu niat, yaitu karena Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Dan memperbaharui niat itu setiap hari, setiap waktu, setiap langkah. Karena memang setan itu suka sekali kalau niat kita itu salah. Kalau niat kita itu berubah jadi riya. Ya, ya, begitu ya. Sudah cukup ya? Oke, saya pikir cukup dari saya tentang niat. Ya, ini pelajaran yang harus seumur hidup, jadi tidak bisa satu kali kita belajar terus kita langsung paham tentang niat. Insya Allah nanti akan diulang lagi dengan narasumber. Tanya jawab, langsung ditutup saja. Iya, iya Bonda, agak senyandung terus baru deh. Oh astagfirullah gitu. Monggo saya serahkan kembali lagi kepada MC. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila apa yang saya berikan hari ini kurang berkenan bagi Anda semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.